Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Aida dengan NIM M1C119042 dari Prodi Teknik Sipil. Saya akan menjelaskan tentang PPT saya, yaitu tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021, yaitu tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Nah, berisikan tentang apa peraturan menteri ini, yaitu terdiri dari pasal-pasal yang telah disahkan dan telah ditetapkan. Terdiri dari 5 bab dan juga terdiri dari 47 pasal. Bab pertama, ketentuan umum, yaitu terdapat pasal 1. Pada pasal 1 ini yaitu berisi tentang penjelasan umum mengenai pekerjaan konstruksi dan penjelasan umum mengenai sistem manajemen keselamatan konstruksi atau yang biasanya disingkat menjadi SMKK. Di mana sistem manajemen keselamatan konstruksi atau SMKK ini yaitu adalah sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Selanjutnya yaitu bab 2, yaitu penerapan SMKK, yaitu bagian pertama tentang penjelasan umum, di mana pengguna jasa dan penyedia jasa harus menerapkan sistem SMKK dan dilaksanakan berdasarkan tugas, tanggung jawab, dan wewenangannya. SMKK harus diterapkan dalam konsultasi manajemen penyelenggara, pengawasan, pelaksanaan konstruksi, tahapan pengkajian, perencanaan, dan perancangan. Harus memenuhi standar keamanan, harus memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan juga keberlanjutan. Dengan menerapkan sasaran atau objeknya, yaitu keselamatan, dan sudah dimuat dalam dokumen tentang SMKK. Selanjutnya yaitu bagian kedua, yaitu rancangan konseptual SMKK, di mana pada pasal 3 yaitu penyedia jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi harus memiliki ahli keselamatan dan kesehatan kerja untuk konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi dan dilakukan dengan mengadakan langsung jasa konsultasi dan tenaga ahli. Selanjutnya yaitu pada pasal 4, yaitu di mana rancangan konseptual SMKK itu mencakup tanggung jawab, perencanaan, informasi awal terkait kelayakan dan rekomendasi teknis. Selanjutnya pada pasal kelima yaitu di mana rancangan konseptual SMKK itu memuat penilaian resiko keselamatan konstruksi dan tingkat keparahannya dan ditentukan berdasarkan kriteria penentuan tingkat risiko keselamatan dengan memiliki besaran kurang dari 50 juta rupiah. Selanjutnya bagian ketiga RKK, yaitu pada pasal 6, yaitu di mana penyedia jasa menyusun RKK dan meliputi penyedia jasa konsultasi pengawasan, jasa manajemen penyelenggaraan konstruksi, dan penyedia jasa manajemen pekerjaan konstruksi. Selanjutnya pada pasal 7 yaitu di mana partisipasi tenaga kerja dalam keselamatan konstruksi itu dimaksudkan untuk mengembangkan budaya berkeselamatan di dalam konstruksi. Selanjutnya yaitu pada pasal ke-8 di mana elemen perencanaan ini sebagaimana yang sudah dicantumkan pada pasal 6 ayat 2 yaitu meliputi IBPRP, rencana tindakan dan pemenuhan standar keselamatan konstruksi. Selanjutnya yaitu pada pasal ke-9 yaitu di mana elemen dukungan keselamatan konstruksi meliputi sumber daya, kompetensi tenaga kerja, kepedulian organisasi, dan juga manajemen komunikasi dan informasi. Dan pada pasal 10 yaitu di mana pengendalian keselamatan konstruksi dalam perencanaan implementasi RKK, pengendalian operasi keselamatan konstruksi, kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat, dan investigasi kecelakaan konstruksi. Selanjutnya yaitu pada pasal 11 sampai dengan pasal 14 yaitu di mana menjelaskan tentang elemen evaluasi kinerja
penerapan SMKK itu meliputi pemantauan, audit, evaluasi, tinjauan manajemen, dan juga peningkatan keselamatan konstruksi. Selanjutnya yaitu pada bagian keempat, yaitu RMPK dan program mutu. Yang itu pada pasal 15 yaitu menjelaskan di mana setiap penyedia jasa pekerjaan konstruksi itu wajib menyusun PMPM pekerjaan konstruksi dalam RMPK. Pengendalian penyedia jasa juga harus memastikan kontraknya itu memuat anggaran biaya penerapan SMKK sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya pada pasal 16 yaitu di mana setiap penyedia jasa itu manajemen penyelenggaraan dan pengawasan konstruksi harus menyusun pekerjaan konstruksi itu dalam program mutu yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Dan pada pasal 17 yaitu menjelaskan bahwa terdapat risiko keselamatan konstruksi kecil dan melalui metode pengadaan langsung. Terus RMPK itu hanya memuat metode pekerjaan, rencana pemeriksaan dan pengujian, dan jumlah jenis pemasok. Program mutu itu hanya memuat metode dan pengendalian pekerjaan. Selanjutnya yaitu bagian kelima, yaitu RKPPL, di mana pada pasal 18 itu menjelaskan tentang untuk pekerjaan konstruksi itu dengan risiko keselamatan konstruksi sedang dan besar, pada setiap penyedia jasa pekerjaan konstruksi itu harus wajib menyusun rencana pengelolaan lingkungan dalam dokumen RKPPL. Dan bagian keenam yaitu RMLP, yaitu pada pasal 19 yaitu menjelaskan untuk pekerjaan konstruksi dengan resiko keselamatan konstruksi yang sedang dan besar itu bagi setiap penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib menyusun rencana manajemen lalu lintas dalam dokumen RMLP. Dan selanjutnya yaitu pada bagian ke-7 yaitu di mana penerapan SMKK terhadap pembangunan. Yaitu pada pasal 20 sampai pasal 32 yaitu menjelaskan bahwa SMKK ini diterapkan pada saat pemilihan penyedia jasa, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan serah terima pekerjaan. Lalu dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan PMPM yaitu pekerjaan konstruksi. Dan selanjutnya yaitu bab ketiga yaitu komponen kegiatan penerapan SMKK. Bagian pertama yaitu penjelasan umumnya, yaitu pada pasal 33 menjelaskan tentang komponen kegiatan penerapan SMKK itu secara umum dan bagian-bagian yang terdapat dalam penerapan SMKK tersebut. Selanjutnya bagian kedua yaitu resiko keselamatan konstruksi. Pada pasal 34 yaitu menjelaskan tentang tingkat resiko keselamatan konstruksi itu ditetapkan oleh pengguna jasa sesuai dengan kriteria penentuan tingkat resiko keselamatan konstruksi tersebut. Selanjutnya pada bagian kedua untuk keselamatan konstruksi, yaitu pada pasal 35 yaitu dijelaskan bahwa penyedia jasa pekerjaan konstruksi harus membentuk UKK sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 33 huruf B, dan tanggung jawab penerapan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi melekat pada pimpinan tertinggi penyedia jasa dan pimpinan UKK. Selanjutnya pada pasal 36 yaitu menjelaskan di mana pimpinan UKK memiliki sertifikat kompetensi kerja di bidang keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi dan berkoordinasi dengan pimpinan tertinggi pekerjaan konstruksi tersebut. Dan pada pasal 37 itu menjelaskan di mana anggota memiliki sertifikat kompetensi kerja konstruksi. Dan pada pasal 38 yaitu menjelaskan bahwa di mana pekerja konstruksi itu memiliki risiko keselamatan konstruksi kecil, risiko keselamatan konstruksi besar, dan risiko keselamatan konstruksi sedang. Selanjutnya pada bagian ketiga yaitu biaya penerapan SMKK. Di mana pada pasal 39 itu menjelaskan bahwa pengguna jasa harus memastikan seluruh biaya penerapan SMKK dan dapat mengusulkan perubahan anggaran biaya penerapan SMKK karena masalah pandemi seperti sekarang ini yang belum diperkirakan kapan berakhirnya.
Dan pada pasal 40 yaitu menjelaskan bahwa biaya penerapan SMKK itu terdapat pada pasal 39 ayat 1 huruf A, dan konstruksi itu dapat dilakukan bagi pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi kecil yang meliputi pengadaan APD atau APK, sarana dan prasarana kesehatan terkait protokol kesehatan dan rambu kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Dan pada pasal 41 itu menjelaskan bahwa di mana biaya penerapan SMKK jasa konstruksi itu terkait dengan biaya asuransi kesehatan, asuransi profesi, biaya pendidikan, pelatihan, asuransi biasa, dan biaya keselamatan dan kesehatan kerja dalam jasa konsultasi konstruksi. Dan pada bab 4, yaitu pada bagian pertama, pembinaan dan pengawasan, yaitu pada pasal 42 menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi itu bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan SMKK. Dan pasal 43 itu menjelaskan bahwa penyedia jasa pekerjaan jasa konstruksi itu bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SMKK sebagaimana yang sudah tertuang di dalam dokumen SMKK. Dan pada pasal 44 itu menjelaskan bahwa di mana rincian bagian-bagian dalam SMKK itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada peraturan menteri ini. Dan pada bagian kedua yaitu ketentuan peralihan, yaitu pasal 45 itu menjelaskan bahwa RKK pada kontrak kerja konstruksi sebelumnya itu tetap berlaku hingga berakhirnya kontrak kerja konstruksi tersebut. Lalu sertifikat petugas K3 konstruksi sebelumnya juga harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini paling lambat itu pada bulan Desember 2021. Dan yang ketiga itu sertifikat petugas kesehatan atau keselamatan konstruksi sebelumnya itu tetap berlaku hingga terbentuknya lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir yaitu ada bab 5 yaitu adalah ketentuan penutup, yaitu pasal 47 dan pasal 46, yaitu menjelaskan bahwa dicabutnya peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 21 garing PRT garing M garing 2019 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi, dan telah digantikan dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 10 tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.